Timnas Indonesia dan Sinteyong khawatir main di GBK tanpa penonton. Nasib Rafael Struijk dan Jamai Ziko Sori, Ketua Umum PSSI angkat bicara. Banyak pemain keturunan yang sekarang ingin bela Timnas Indonesia. Thomas Doll belum puas dengan hasil polesan Sinteyong di Persija. Harapan tinggi buat Sandy Walsh di Piala AFF 2022. PSSI siap mengakomodir pesawat pribadi untuk Timnas Indonesia dalam mengarungi Piala AFF 2022 yang berlangsung dengan format home away. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Selain pesawat pribadi, Muhammad Iryawan juga memastikan skuad Timnas Indonesia akan mendapatkan penginapan yang terbaik. Dan tidur pun kami akomodir di Fairmont, supaya mereka lebih nyaman. Semua diakomodir oleh federasi, kamu harus bagus dong, kata pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut. PSSI belum bisa memastikan apakah laga home Timnas Indonesia itu dapat dimainkan dengan penonton atau tidak. Sejatinya Muhammad Iryawan sangat ingin pertandingan kandang Timnas Indonesia dapat digelar dengan penonton. Diakui Muhammad Iryawan, skuad Timnas Indonesia hingga pelatih Sinteyong mulai resah karena khawatir laga tidak dapat dihadiri oleh penonton. Karena penonton itu pemain ke-12 kan? Itu permintaan dari teman-teman atau anak-anak Timnas kita waktu di Bali, tambahnya. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menjelaskan jika pihaknya masih menunggu izin dari kepolisian. Hal ini terkait dengan izin keramaian. Di sisi lain, PSSI terbilang tertinggal dalam hal penjualan tiket. Contohnya Malaysia yang sudah mulai merilis daftar harga tiket. Malaysia merilis tiket dengan harga mulai dari Rp30 Malaysia atau setara dengan Rp106.000 dan juga Rp60 Malaysia atau setara dengan Rp212.000. Sementara di Singapura dengan harga $15 atau setara dengan Rp173.000 dan juga $40 atau setara dengan Rp462.000. Sementara di Thailand dengan 250 baht atau setara dengan Rp112.000 dan juga 800 baht setara dengan Rp360.000. Muhammad Iryawan menyatakan bila penggunaan pesawat jet pribadi adalah permintaan langsung pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Kita sedang menjajaki, insya Allah 50% kami sudah mendapatkan itu, dan kami akan menyewa private jet itu, ucap Muhammad Iryawan. Pemain juga minta sepatu, yang dijelaskan Iryawan sebagai permintaan layaknya anak ke bapak, yaitu namanya anak ke bapak seperti itu. Ya bapak harus mencarikan yang terbaik untuk anaknya, tambah Muhammad Iryawan. Sinteyong memaklumi bahwa aparat keamanan belum bisa memutuskan apakah laga Timnas Indonesia bisa ditonton atau tidak karena adanya tragedi Kanjuruhan. Meski begitu, Sinteyong menegaskan bahwa pertandingan yang dihadapi oleh Timnas Indonesia bukanlah laga Liga 1 atau 2. Pertandingan yang dilakoni Sinteyong bersama Timnas Indonesia merupakan kompetisi terelit di Asia Tenggara. Tetapi saya memohon pengertiannya karena ini pertandingan internasional, bukan pertandingan liga, ujar Sinteyong. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memberikan pesan khusus pada polisi agar memberikan izin adanya penonton di Piala AFF 2022. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap pihak kepolisian memberikan izin agar supporter bisa menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Sinteyong mengatakan pertandingan Liga 1 dan Timnas Indonesia memiliki tensi yang berbeda. Dengan adanya penonton juga pasti saya dan pemain akan lebih semangat lagi, imbuh Sinteyong. Jordi Amat ingin merasakan dukungan penuh supporter saat debut di Piala AFF 2022. Menurutnya supporter Timnas Indonesia sangat luar biasa. Karena itulah Jordi Amat ingin merasakan atmosfer dari supporter Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Kami memiliki pendukung yang luar biasa dan saya harap saya dapat melihat Anda semua di pertandingan pertama dari AFF, tulis Jordi Amat dalam akun Instagramnya. Di sisi lain, Jordi Amat yakin dirinya akan membawa Timnas Indonesia ke performa yang bagus di Piala AFF 2022. Pasalnya pemain JDT tersebut merasa dalam performa terbaiknya. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat sudah bergabung dengan skuad jelang Piala AFF 2022. Baru-baru ini, ia mengungkapkan kesan diasuh oleh Sinteyong. Menurut Jordi Amat, misi yang digelar Sinteyong berjalan sangat berat. Namun ia melahapnya dengan antusias karena di Piala AFF 2022 bakal menjalani jadwal yang padat. Lebih lanjut, bek yang kini berkarir di JDT itu mengaku suka dengan ide dari Sinteyong dalam memainkan sepak bola.
Saya sangat menyukai ide dari pelatih Shin Tae-yong terkait bagaimana cara bermain sepak bola sangat mudah untuk dipahami, imbuhnya. Sandy Walsh tak bisa ikut bergabung dalam TC hingga akhir, sebab pemain asal klub Belgia Kevin McClellan itu dibutuhkan tim karena kompetisi tetap bergulir. Melihat situasi ini, utusan PSSI untuk naturalisasi Hamdan Hamidan mengatakan bahwa saat ini PSSI sepenuhnya menghormati klub, dengan komitmen klub yang bakal rela melepas Sandy ke timnas. Akan tetapi, dengan jadwal padat milik Sandy yang harus bolak-balik dari Belgia ke Indonesia itu membuat Hamdan berpesan, "Sandy ini sibuk sekali. Saya bilang kamu harus jaga kesehatan," tutur Hamdan Hamidan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan angkat bicara mengenai nasib Rafael Struijk dan Jamai Zikosori yang diproyeksikan memperkuat timnas U20 Indonesia. Shin Tae-yong telah menyatakan sikap terkait Rafael Struijk dan Jamai Zikosori. Namun Muhammad Iryawan tidak menjelaskan secara detail keputusan Shin Tae-yong. Dia menambahkan nantinya masih ada pemain keturunan yang akan dilihat langsung kemampuannya oleh Shin Tae-yong. Adanya pemain keturunan diharapkan dapat menambah kekuatan timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku puas dengan perkembangan para pemain setelah menjalani pemusatan latihan atau TC selama 2 pekan di Bali. Selain pelatihan fisik, skuad Garuda juga menjalani pertandingan internal pada Selasa 13 Desember. Hal ini untuk mengetahui kecepatan pergerakan pemain. Namun menurut Shin Tae-yong, transisi permainan timnya masih terbilang lemah. Saat ini masih kurang dalam transisi. Itu yang harus kita perbaiki supaya menjadi lebih baik, kata pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan. Dulu, tidak banyak pemain keturunan yang menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Hal berbeda kini terjadi. Banyak pemain keturunan yang disebut ingin dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Hal ini sempat diutarakan oleh Menpora Zainuddin Amali. Ada beberapa faktor yang membuat banyak pemain keturunan ingin membela Indonesia. Di antaranya adalah keikutsertaan timnas Indonesia U20 di Piala Dunia 2023. Piala Asia 2023 juga disebut sebagai faktor berikutnya yang menarik minat para pemain keturunan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule meminta komite wasit untuk menindak wasit yang membuat keputusan kontroversi di Liga 1 2022-2023. Sejak kembali bergulir pasca tragedi Kanjuruhan, memang ada beberapa keputusan wasit yang menyedot perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Seperti saat laga Persebaya Surabaya versus Persik Kediri Selasa 13 Desember 2022. Lebih lanjut, Muhammad Iryawan menjamin akan ada evaluasi untuk para wasit kontroversi. Ia sudah meminta komite wasit untuk melakukan tindakan. Striker naturalisasi Aleja Spasojevic sudah tak sabar main bareng timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dengan memamerkan otot tangannya. Hal ini diungkapkan dalam sebuah unggahan akun Instagram @spaso_87. Terlihat Spaso memamerkan otot pada lengannya dengan menggunakan jersey Garuda. 10 hari lagi, tagar AFF Cup 2022 ID, tulis caption @spaso_87. Unggahan ini ternyata juga direspon oleh pemain timnas Indonesia lainnya, seperti Mark Locke yang memberikan komentar dengan emot angkat lengan sebanyak 3 kali. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengakui belum puas dengan performa para pemain hasil polesan Shin Tae-yong. Pemain yang dimaksud adalah Alfrianto Niko Saputro, Kindanjar Wahyu, dan Doni Tri Pamungkas. Seperti diketahui, Persija Jakarta gagal memetik kemenangan atas PSIS Semarang di laga lanjutan Liga 1 2022-2023. Thomas Doll pun merasa kekalahan ini disebabkan kehilangan beberapa pemain pilar dan timnas U20 yang baru kembali pun belum bisa memberikan permainan terbaiknya. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ferry Paulus mengatakan keputusan pemilihan wasit ada di PSSI. Hal itu diungkapkan Ferry menyusul kontroversi kepemimpinan wasit yang terjadi baru-baru ini di BRI Liga 1. Menurut Ferry, LIB tidak bisa berbuat banyak soal masalah tersebut. Ia hanya menyampaikan keluhan klub kepada komite wasit PSSI. Teman-teman klub ada beberapa yang bersurat ke LIB, dan LIB sudah menyampaikan ke PSSI. Karena wasit ini ranahnya bukan di Liga, ada di ranah komite wasit, kata Ferry Paulus. Asnawi Mangkualam Bahar dikabarkan diminati oleh klub dari kasta tertinggi Korea Selatan yakni K-League 1. Dilansir dari akun @K-League_AD, Asnawi Mangkualam dan Ansan Greenes memberikan respon positif terkait kabar ini. Asnawi yang masih memiliki 1 tahun kontrak dengan Ansan Greenes disebut bakal didukung untuk pergi jika ada tawaran yang bisa mendukung perkembangannya.
Jika saya bisa bermain di Kilik 1, saya tidak peduli dengan gaji berapapun. Saya mau mencoba di level lebih tinggi. Begitu tanggapan Asnawi. Kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 mulai disorot media Vietnam Sport 442. Mereka menyebut kalau skuad asuhan Sintayong bakal menjadi kandidat kuat di ajang sepak bola akbar se-Asia Tenggara ini. Setelah juara bertahan Thailand, Indonesia adalah nama terkenal berikutnya di grup A, tulis Sport 442. Menurut mereka, skuad timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF ini masih muda dan memiliki pelatih yang hebat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan kalau timnas Indonesia layak menjadi juara Piala AFF 2022. Gelandang timnas Indonesia Rahmat Irianto mengakui skuad Garuda masih memiliki kekurangan setelah beberapa pekan menjalani pemusatan latihan di Bali. Meski masih memiliki kekurangan, Rahmat Irianto menjelaskan masih ada waktu untuk memperbaiki hal tersebut agar dapat mencapai hasil maksimal pada ajang Piala AFF 2022 mendatang. Masih banyak kekurangan, tetapi masih ada waktu, jadi kami akan cepat perbaiki untuk target juara nanti. Ujar Rian dikutip dari situs resmi PSSI Rabu 14 Desember. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.